kemudian dari hasil lanjutkan jadi selanjutnya kita akan menyusun. Jadi kita bertemu lagi di dalam acara kuliah matematik teknik kimia. Jadi kita sekarang mau membahas BVP dengan PD homogen dan BC-nya yang non homogen. Jadi yang kemarin kan PD homogen dan BC-nya homogen. Nah, sekarang homogen dengan non homogen. Nah, di sini BVP aslinya itu dipecah menjadi dua. Jadi BVP dipecah menjadi dua, yaitu BVP 1 itu dengan BC homogen, BVP 2 dengan BC non homogen. Jadi homogen menjadi BVP, ada dua BVP nanti. Nah, kemudian ini memang kita set, jadi kita set menjadi dua BVP. Nah, kemudian BVP 1 yang PD-nya homogen, BC-nya homogen, penyelesaian dengan metode pemisahan variabel biasa dan ditulis jawaban 1. Jadi seperti pada yang pertama kemarin itu homogen-homogen. Nah, kemudian BVP 2 yang PD-nya homogen, BC-nya non homogen, penyelesaian yaitu jawaban didekati dengan suatu polinomial dengan tingkat atau order dari polinomialnya itu sesuai dengan order dari PD-nya. Contohnya adalah ini. D2T sama dengan seperalfa dt dt. Ini adalah unsteady state ditransfer di dalam slab. PDB-nya adalah seperti ini. Nah, karena terhadap X itu order 2, maka A0, A1X, A2I kuadrat. Karena order 1 terhadap T suhu itu terhadap T waktu, itu order 1, maka A3T. Jadi sebenarnya ini juga A3 plus A4T, tapi jadikan satu saja, tetapannya masuk di sini. Jadi A0 ini tetapan dari X dan terhadap polinomial yang T. Jadi maka A0 plus A1X plus A2I kuadrat plus A3T. Nah, nanti kita akan memperoleh jawaban ini. Yang pertama adalah PD homogen BC homogen itu seperti kemarin dulu. Nah, ya sekarang tambah ini, jadi ada dua. Jadi nanti T itu sebagai fungsi X, T. Jadi nanti begini. Jadi T sebagai fungsi X, T akan diperoleh jawaban TA X, T plus TB X, T itu. A dan B itu indeks, tapi ini masih dalam bentuk fungsi, bukan suatu nilai tetap ya. Jadi TA X, T dan TB X, T, di mana TB X, T itu adalah ini nanti. Oke. Karena untuk lebih jelasnya akan saya beri contoh kasus, yaitu kita selalu membahas pada slab. Jadi nanti dari homogen sampai nanti non homogen semua slab saja supaya ada pembanding ya. Jadi ini slab yang tebalnya L mula-mula beruniform T0. Mulai suatu saat slab itu dari kedua permukaan slab itu dimasukkan panas dengan kecepatan T0, satuan panas, satuan luas, persatuan waktu. Nah, sifat-sifat slab biasa, rho CPK diketahui, satuannya sudah disesuaikan. Lalu carilah distribusi suhu di dalam slab. Jadi kita mencari T sebagai fungsi X. Nah, pengertian yang harus difahami itu adalah demikian. Jadi kita punya slab, tebalnya adalah L. Jadi ini tebalnya adalah L. Mula-mula bersuhu uniform T0. Lalu suatu saat dari kedua permukaan dimasukkan panas sebesar T0. Jadi ini T0, ini flux ya. Jadi karena persatuan luas, jadi ini adalah fluxnya demikian. Nah, maka setelah mulai T sama dengan 0 itu dimasukkan panas, maka terjadi panas yang masuk dan dari kedua sisinya ya. Jadi ada yang masuk, di sini masuk, jadi hanya arahnya berbeda. Kalau yang di sini berlawanan dengan ordinat, yang ini searah dengan ordinat. Nah, kemudian dari sini diambil elemen volume. Jadi seperti biasa, elemen volume setebal delta X. Jadi ini adalah X di X dan yang keluar adalah X per X plus delta X.
Jadi di dalam elemen volume itu juga tidak terjadi tambahan panas apa, jadi dia hanya mengalir secara konduksi saja. Jadi perubahannya itu hanya karena tahanan konduksi saja. Nah, oleh karena itu sekarang langsung saja bahwa elemen volumenya tetap A sama dengan delta X, dan X itu perbedaan panas konduksi secara hukum Fourier adalah min Ka dt dx. Dan rasa panas, rate of heat input dikurangi rate of heat output sama dengan rate of heat accumulation. Jadi ini bukan rho heat dikurangi rho sama dengan rho H, tapi singkatan input output accumulation. Jadi untuk menghemat penulisan. Jadi nanti saudara akan terbiasa dengan istilah ini ya. Jadi rho I dikurangi rho sama dengan rho H. Nah, ini min Ka dt dx dikurangi min Ka dt dx plus delta X sama dengan A. Delta X itu adalah elemen volume, rho kali massa, jadinya Cp panas jenis kalikan delta T. Jadi panas per satuan waktu karena berubah terhadap waktu akumulasinya itu. Lalu kita susun menjadi bentuk seperti ini. Jadi dt dx dikurangi dt dx dx x plus delta X, karena A-nya sama ya. Setelah itu A-nya sama, di X dan di X plus delta X itu sama. Nah sekarang jadi dt dx dx plus delta X dikurangi dt dx dibagi delta X sama dengan seperalfa dt dt. Nah ini diambil limitnya, delta X menuju ke 0, delta T menuju ke 0, didapatkan d2T d kuadrat sama dengan seperalfa dt dt. Nah ini dari sini sampai ke sini itu di homogen sudah, jadi saya agak cepat. Jadi saudara-saudara sudah, harapan saya sudah paham kalau hanya sampai di sini. Nah sekarang ini saya mulai yang berikutnya yang agak beda dengan kemarin, yaitu pada isinya tetap sama karena mula-mula bersumber T0, maka di sembarang tempat pada itu adalah T0. Nah kemudian Q di permukaan X sama dengan 0, di salah satu permukaannya adalah min Ka dt di 0, T. Nah di sini kembali di sini ini Q0. Q0 itu adalah sejajar dengan suhunya. Jadi Q0 itu adalah positif ya, karena sejajar dengan suhunya. Jadi ini sama dengan Q0 tadi kan per A ya, persatuan luas, jadi ditinggalkan A. Atau dt dx di 0, T adalah sama dengan min Q0 per K. Ini adalah kalau ini satu, ini adalah 2. Nah, kemudian di sini min Ka dt dx L, T, karena Q0 di sini itu adalah berlawanan dengan arah dari koordinatnya, maka ini sama dengan min Q0 kalikan A, sehingga dt dx di L, T adalah sama dengan positif Q0 per K. Ini ketiga. Jadi sebenarnya tanda negatif atau positif itu hanya kalau dalam perpindahan panas menandakan arah dari perpindahan panas itu kemana. Nah ini harapan saya sekarang saudara memahami, terutama ini ya. Kalau kenapa di 0 Q0-nya positif, kalau di L kok negatif, itu arahnya. Jadi kalau di X sama dengan 0 karena dimasukkan panas plus sesuai dengan arah koordinat. Tapi kalau di sini dimasukkan panas tapi berlawanan koordinat, maka minus. Nah, kalau yang kiri tetap semuanya minus karena itu perpindahan panas sesuai dengan hukum Fourier. Sekarang kita lihat ya, dari BBP ini ya, kita selesaikan seperti pada awal saya sudah sampaikan bahwa BBP ini dipecah menjadi 2. Jadi BBP homogen dan yang satu yang BC-nya yang non homogen, sehingga Tx, T adalah sama dengan TaX, T, TBx, T. Nah ini adalah suatu yang fungsi, jadi fungsi X dan T, fungsi X dan T, dan ini pemaksaan ya, jadi kita paksa bentuknya seperti ini, didekati dengan ini. Nah sekarang dt dx
adalah sama dengan DTA dx plus DTB dx. D2T d kuadrat akan sama dengan D2TA d kuadrat plus D2TB d kuadrat. Demikian juga dt dt sama DTA dt plus DTB dt. Nah, sekarang ini masuk ke PD aslinya, yang ini BBB aslinya, bahwa D2T d kuadrat sama dengan seperalfa dt dt. Maka D2TA d kuadrat plus D2TB d kuadrat sama dengan seperalfa DTA d plus DTB dx. Nah, ini kita samakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi D2TA d kuadrat sama dengan seperalfa DTA dt. D2TB d kuadrat seperalfa sama dengan seperalfa DTB dt. Nah, kemudian nih kita mulai berpikir bagaimana BC-nya dari asli menjadi 2, dari 1 BBB menjadi 2 BBB. Jadi kita dari 1 BBB menjadi 2 BBB dengan pengertian Tx, T itu adalah TA x, T plus, ini plus harus diingat, plus TB x, T. Ini nanti yang menjadi homogen, ini yang tidak homogen BC-nya. Nah, sekarang IC-nya, inisial kondisinya, TA sama dengan x, 0 di x, 0 itu adalah ini TA, berarti kan TX, TAX, 0 sama dengan TX, 0 dikurangi TBX, 0. Jadi di sini akan menjadi TX, 0 itu di sini adalah sama dengan T0, maka ini menjadi T0 dikurangi TB x, 0. Nah, oke? Jadi IC di sini IC. Nah, kita belum tahu TB x, 0 itu berapa, nanti kita cari dari jawabannya. Nah, kemudian DTA dx 0, T, DTA dx L, T. Nah, sekarang yang 0, T, kalau di sini konsep ini D T dx di 0, T itu adalah min I0 per K. Nah, oleh karena itu, karena dt dx itu adalah DTA dx plus DTB dx, maka di sini adalah 0, di sini adalah min I0 per K ya. Nah, sedangkan di DTA dx di L, T ini 0, di sini adalah itu I0 per K. Maka ini saya kasih nomor 1B, ini 2B, ini 3B, ini A, A, ini A, ini A, lalu ini 2B dan nah, saya kasih indeks AB itu supaya dengan aslinya dan dengan indeks supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi DTA dx di 0, T misalnya ini asalnya dari BC nomor 2, tapi jadi 2A dan 2B. Jadi ini kalau dijumlah 0 ditambah min I0 per K, ketemunya I0 per K sama. 0 ditambah I0 per K, ketemunya I0 per K sama. Jadi ini adalah menguraikan dari BBB aslinya. Nah, siapa yang belum paham bisa ditanyakan. Jadi ini direnungkan dulu dari BBB asli menjadi 2 BBB dengan 1 homogen, 1 non homogen. Jadi ini yang BBB homogen, ini BBB dengan BC yang non homogen. Jadi seperti di awal bahwa BBB itu akan dipecah menjadi 2, homogen dan non homogen BC-nya ya. Jadi ini TXT sama dengan TAX, T plus TBX, T. Nah, ini DTDX sama dengan DTA dan seterusnya ini. Jadi kita sama ini kembali ke BBB aslinya bahwa D2T kuadrat sama seperempat DT akan sama dengan D2TA D kuadrat ditambah D2TB D kuadrat sama dengan seperempat DTA DT plus DTB DT. Oh maaf, ini T. Nah, kemudian disatukan
yang A dengan yang A, yang B dengan B, TA dengan TA, TB dengan TB ini. Nah, isinya ini sudah toh tadi seperti ini. Jadi dari aslinya menjadi seperti ini. Nah, sekarang TB itu seperti setting awal itu adalah TBX, T itu adalah A0, A1X, A2X kuadrat. Karena terhadap X itu ada 2, ini terhadapnya ada 1, jadi A3T. Jadi A0 itu milik X dan milik T, tapi sama-sama konstan, tidak mengandung variabel, dijadikan 1. Ini kalau dimasukkan di TBD sama dengan A1 plus 2A2X, D2TBD kuadrat akan menjadi 2A2, dan di TBDT adalah A3. Nah, BPD-nya ini adalah seperti ini, D2TBD kuadrat sama dengan seperempat di TBDT, maka 2A2 D2TBD kuadrat ini sama dengan seperempat A3, maka A3 sama dengan 2A alfa A2. Sekarang A2 berapa? A1 berapa? Nah, sekarang kita lihat BC2B. DTB dx di 0, T sama dengan A1 plus 2 A2 kali 0 itu sama dengan min Q0 per K. Jadi A1 sama dengan min Q0 per K. Nah, sekarang BC 3B adalah DTB dx di L, T adalah sama dengan Q0 per K, atau maaf, ini sama dengan A1 plus 2 A2 L, ini A1 2 A2L sama dengan Q0 per K. Jadi A1 nya adalah min Q0 per K plus 2A2L sama dengan Q0 per K. Jadi A2 sama dengan Q0 per KL. Karena ini tambah ini kan jadi plus 2 Q0 tapi dibagi 2, jadi A2 sama Q0 per KL. Nah, di sini A3 sama dengan 2 alfa, ini masuk ke sana. Sehingga kita dapatkan TB X, T sama dengan A0 plus min Q0 per K, lalu A2 nya adalah plus Q0 per KL A3 nya adalah plus 2 alfa Q0 per KL T. Jadi ini adalah jawabannya, lalu dipilih A0 sama dengan 0, sehingga TB X, T sama dengan min Q0 per K X plus Q0 per KL X kuadrat plus 2 alfa Q0 per KL T. Ini jawaban PD homogen, yang BC-nya yang membuat jawaban yang kedua. Nah, nanti kita cari jawaban pertama dengan catatan bahwa TB X, 0 itu sama dengan min Q0 per K X plus Q0 per KL X kuadrat. Jadi ini karena T-nya 0. Ini nanti dipakai untuk IC-nya di apa? IC di PD BBB yang 1.
Oke, jadi BWP yang kedua kita sudah dapat jawaban ini. Jadi PB X, T adalah min Q0 per K X Q0 per KL X kuadrat 2 alfa Q0 per KL T. Nah, kemudian saya lanjutkan sekali, kalau TB X, dari awal T nya 0 atau seperti ini mau dipakai di dalam IC yang BWP yang pertama. Nah sekarang inilah BWP yang pertama, DTA D kuadrat seperempat dt TA. IC-nya TA X, 0 itu kan T0 min TB X, 0 min ini. Jadi sama dengan plus Q0 per K X min Q0 per KL X kuadrat. Ini adalah 2A, 1A, lalu DTA D 0 adalah 0, ini 0 adalah 2A, 3A. Nah, sekarang kita selesaikan seperti kemarin. Jadi nanti TA X, T itu sama dengan Fx dikalikan T. Jadi nanti di TA di X sama dengan F aksen X T di 2TA di I kuadrat sama dengan F double aksen X dan sehingga PD ini akan menjadi F double aksen X gini lah. Jadi ini kita pindahkan dari D2TAD kuadrat DTA dt ini akan menjadi F double aksen X atau T sama seperempat Fx atau aksen T. Nah, maka akan seperti ini. Di sini hanya fungsi X saja, di sini adalah fungsi T saja. Maka sekarang F double aksen per F sama dengan min A kuadrat atau D2F D kuadrat plus A kuadrat F sama dengan 0. Lalu to aksen per to sama dengan min seperalfa A kuadrat, maka di to di T plus alfa A kuadrat to sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian dari situ maka kita punya ini persamaan dalam bentuk E koordinat, ini dalam bentuk T to. Maka untuk A kuadrat tidak sama dengan 0 itu akan menjadi jadi ini jawaban dari PD ini langsung saja ya, Fx sama dengan C1 cos AX plus C2 C3 E pangkat min. Untuk A sama dengan 0, maka Fx akan sama dengan C4x plus C5 dan to sama dengan C6. Karena kalau A sama dengan 0 hanya d to dt sama dengan 0 dan to sama dengan tetapan. Kalau ini diintegrasi 2 kali menjadi C4x C5x. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebentar. TA X, T akan sama dengan C1 cos AX plus C2 sin AX kali C3 E pangkat min alfa A kuadrat T plus C4X plus C5 kali C6. Atau ini saya jadikan satu C7
cosinus AX plus C8 sinus AX pangkat min alfa A kuadrat T plus C9X plus C10. Jadi sekarang TA X, T nya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan pada BC yang 2A. D TA dx itu akan sama dengan min A C7 sinus AX, enggak, ini TA dx saja, sama dengan A C8 cos AX kali pangkat min alfa A kuadrat T plus C9. Nah, sekarang 2A dTA dx 0, T adalah sama dengan 0 akan sama dengan min A C7 sinus 0 plus A C8 cosinus 0 pangkat min alfa A kuadrat T sama dengan plus C9. Nah, ini sinus 0 sudah 0, jadi tinggal A C8 cos 0 itu adalah sama dengan 1, berpangkat min alfa A kuadrat T plus C9. Jadi persamaan ini akan benar kalau C8 sama dengan 0, C9 sama dengan 0. Berarti sekarang dTA dx itu tinggal min A C7 sinus AX pangkat min alfa A kuadrat T plus C9. Nah, BC 3A itu dTA dx di L, T sama dengan 0 atau sama dengan min A C7 sinus AL berpangkat min alfa A kuadrat T plus C9 nya sudah 0 ya. C9 0 tinggal C9 nya 0. Dan ini gini, maka sinus AL sama dengan 0 atau AN kali L jadi AN sama dengan NP per L, sehingga TA X, T adalah sama dengan C7 cos begini. Jadi TA X, LT adalah seperti itu. Nah, sekarang kita evaluasi C7 dan C10 itu seperti apa. Nah, kita ambil sekarang C7 dan C10 ya. Jadi sekarang kita hapus yang itu. Nah, sekarang kita lihat bahwa C7 adalah berapa, C10 seperti apa. Nah, coba sekarang kalau ini T, kalau dimasukkan ke IC-nya ini, maka T0 IC T0 plus Q0 per K X plus Q0 min ya. Min Q0 per KL X kuadrat sama dengan C10 plus C7
cosinus n Px per L. Karena D-nya 0, jadi E berpangkat 0 itu adalah 1. Nah, jadi di sini C10 sama dengan D0. Oke? C10 sama dengan D0. Dan sekarang Q0 per K kalikan X min Q0 per KL X kuadrat sama dengan C7 cos n Px per L. Nah, di sini fungsi X, tapi trigonometri, lalu ada n. N itu siklus. Karena periodik ya. Cosinus itu periodik itu, ada n-nya kan bergerak. Maka dicoba karena tidak ada satu nilai C7 yang memenuhi. Maka dicoba jawaban berbentuk TA X, T sama dengan C10 plus sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga AN cos N Px per L E pangkat min N min kuadrat per L kuadrat alfa T. Seperti itu. Kita coba bentuknya seperti itu. Dan kalau kita sudah sampai di sini, lalu kita akan mencari nilai AN-nya seperti apa. Kalau dimasukkan ke IC ini, maka IC adalah ini TAX, 0 itu adalah sama dengan T0 plus Q per K X min Q0 per KL, ini KL X kuadrat sama dengan C10 plus sigma AN ini. Kita ketemu seperti itu. Nah, jadi C10 sudah sama dengan T0, sehingga Q per K X min Q0 per KL X kuadrat sama dengan N sama dengan 0 sampai tak berhingga AN cosinus NPX per L. Nah, ini jawaban akhir adalah kita selesai sampai di sini. Nah, saudara ingat ya, waktu kita bahas fungsi ortogonal. Jadi ini kan bisa sebagai Fx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga AN Pnx. Jadi Pnx-nya adalah ini cos Npx per L ini. Ini Fx-nya. Ini kalau Pnx itu bersifat ortogonal. Nah, maka kita kembali lagi ke fungsi ortogonal kemarin pertemuan yang lalu, bahwa Pnx bersifat ortogonal dengan mapping function Rx dan seterusnya. Nah, kita ingat bahwa ini Fx-nya Q0 per K X min Q0 per KL X kuadrat Pnx sama dengan cos N Px per L. Nah, kalau saudara ingat ya, cos Npx per L ini merupakan jawaban dari PD apa? PD. Jawaban di Pnx ini jawaban dari PD D2F D kuadrat plus A kuadrat F sama dengan 0 dengan DF. DFD kita saya dari DTAD ya, 0
Ini maksudnya di 0 adalah 0. Jadi di kedua batas derivatifnya itu 0. Dari asalnya dari mana? Dari dTA dx dan dTA dx di 0 dan dTA dx di L. BC2A dan BC3A. Itu kan kalau setelah dipecah PD-nya dTA itu TA itu menjadi F dan TO, maka F-nya adalah miliknya X, TO-nya miliknya T. Nah, ini ketemu seperti ini. Nah, ini PD dan BC seperti ini, jawabannya ini. Nah, kita ingat syarat ortogonal yang berapa? Ini memenuhi syarat ortogonal yang kedua, di mana salah satu batasnya itu derivatifnya 0. Kalau bukan derivatif kan dua-duanya harus 0. Jadi di X sama dengan A dan X sama dengan B. Tapi kalau derivatif itu hanya di X sama dengan A atau X sama dengan B. Padahal di sini mah dua-duanya 0. Jadi sangat memenuhi syarat ya. Jadi memenuhi syarat. Jadi ini adalah ortogonal. Syarat kedua. Jadi saudara melihat coba syarat kedua itu apa? Supaya saudara lebih paham. Nah, kemudian sekalian supaya nanti lebih mudah ya, saya tuliskan di sini aja. D2F di kuadrat plus A kuadrat F sama dengan 0. Ini analoginya G0x sama dengan 1, G1x sama dengan 0, G2x sama dengan 0, G3x sama dengan 1. Coba saudara kembali ke rumus dasar fungsi ortogonal yang G0x D2 kuadrat plus G1x dy dx plus G2x plus lambda G3x kalikan Y sama dengan 0. G0, G1, G2. Nah, sekarang kita mencari Px itu sama dengan E integral G1x per G0x dx. Atau E berpangkat 0 sama dengan 1. Lalu Qx sama dengan berapa? Rx sama dengan berapa? Di X itu sama dengan G2X per G0X kalikan Px sama dengan 0 per 1 kali 1 sama dengan 0. Ini Rx sama dengan G3X dibagi G0x kalikan Px. Jadi 1 bagi 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, jadi weighting function-nya ketemu Rx, Fx-nya tahu, Vnx-nya tahu. Maka kita bisa menghitung An. An dihitung dari ini. Jadi nanti persamaan ortogonal itu selalu akan dipakai di dalam pemisahan variabel. Gini, jadi An sama dengan seperti ini. Nah, ini kita melakukan
persamaan ortogonal dan rumus AN adalah seperti ini. Nah, ini jawaban Anda itu akan sempurna. Ini sudah betul seperti ini. Akan sempurna kalau integralnya itu hilang. Artinya ini diselesaikan, bukan integralnya di tip X, bukan, tapi diselesaikan. Jadi integralnya apa? Dan integral ini tidak sulit, tapi tidak mudah. Apalagi ini ada E kuadrat, jadi substitusinya 2 kali. Metode substitusi integralnya nanti akan jadi panjang lah. Nah, ini berapa atau berapa? Ini bisa. Jadi Anda tinggal latihan saja. Kalau Anda latihan cermat bisa. Dan theta TA X, T sama dengan T0 plus sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga AN cosinus N Bx per L E pangkat min N kuadrat B kuadrat L kuadrat alpha T. Ini TA. Padahal kita punya T X, T sama dengan TA X, T plus TB X, T. Ini. Nah, sudah selesai lah. TA-nya ketemu ini, TB-nya tadi sudah tinggal saudara menyusun TB-nya seperti apa. Jadi TB-nya tadi sudah ketemu, jadi nanti T X, T. Jadi karena apa? Supaya rapi, TB-nya saya taruh di depan. Jadi ini T0 ini, T0 min Q per K X plus di Tx, T adalah T0 min Q0 per Kx plus Q0 per Kl X kuadrat plus 2 alpha Q0 per Kl T plus sigma N sama 2 sampai 3 N cos N Bx per L E berpangkat min N kuadrat B kuadrat per L kuadrat alpha T, dengan AN adalah hasil integrasi ini. Jadi selesai sudah lah untuk persamaan diferensial. EBBB untuk PD yang homogen, BC non homogen.